Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Fadli, MPDI, selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di kelas online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Nilam Agustini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Personal Pendidikan Islam. Baiklah, di sini ada 3 pokok bahasan kita pada hari ini. Yang pertama, itu adalah pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang kedua adalah proses belajar dan mengajar dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah evaluasi dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan peserta didik sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah proses belajar dan mengajar dalam pendidikan Islam. Belajar dan mengajar dalam konteks Islam adalah sebagai proses untuk memperoleh nilai dan pengetahuan untuk dijadikan pegangan dalam hidup budaya manusia sehingga memberikan orientasi atau arah dari tindakan manusia. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat ukur untuk mencapai target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajarannya. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ini telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW, di mana yang ayat Al-Qur'annya itu ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini berbunyi yaitu, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka berlapanglah kamu. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sabda Rasulullah SAW juga ada tentang pendidik, yaitu sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Firman Allah dan sabda Rasul tersebut menggambarkan betapa tingginya kedudukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau pendidik. Maka dapat dipahami bahwa pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlihat dalam proses pendidikan anak, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Ada buku yang pernah saya baca bahwa pendidik dalam perspektif pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Rasulullah SAW, yang ketiga adalah orang tua kita, dan yang keempat adalah guru. Konsep belajar dan mengajar dalam perspektif Islam sangat diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari segi perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga dapat dipahami urgensinya dengan adanya pahala dan keutamaan yang didapat dalam belajar dan mengajar. Secara praktis, fungsi utama belajar dan mengajar dalam konteks Islam adalah sebagai proses untuk memperoleh nilai dan pengetahuan untuk dijadikan pegangan dalam hidup budaya manusia sehingga memberikan orientasi atau arah dari tindakan manusia. Orientasi itu memberikan makna dan menjauhkan manusia dari kehidupan yang sia-sia,
Jadi nilai, orientasi, dan makna itu terutama bersumber dari kepercayaan akan adanya Tuhan dan kehidupan setelah mati atau yang disebut dengan alam akhirat. Evaluasi mempunyai 3 implikasi yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Kedua, proses evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana memperbaiki pembelajaran. Dan yang ketiga, evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Dengan demikian, evaluasi adalah proses yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang memungkinkan pendidik untuk menentukan tingkat kemajuan dari pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya buka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sebutkan nama, kelompok, dan pertanyaannya. Terima kasih.